siapkan hati kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan pagi hari ini. Katakan, Bapakku baik, Kau sungguh baik, setia Engkau baik, terima kasih
Sekolah Minggu GPDI Philadelphia Ambulu Tuhan. Kami rindu memuji memuliakan nama Tuhan, karena Engkau Allah yang sangat baik dan terlalu baik di dalam kehidupan kami. Suci kuduskan kehidupan kami ya Tuhan, pimpin dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami akan memuji memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom. Shalom yang di sini, halo. Yang di rumah shalom. Oke, ayo sekarang kita bangkit berdiri semuanya. Kita mau memuji Tuhan. Tolong kalau yang ada di rumah kan pasti nggak akan di belakang kursi atau di belakang meja gitu ya. Jadi mereka bebas untuk bergerak. Coba yang ada di sini keluar dari bangkunya. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau bergerak buat Tuhan. Kita mau semangat pagi hari ini memuji nama Tuhan. Semuanya bergerak ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu semuanya apa ya? Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, ya, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ya, masih tetap berdiri ya, masih tetap berdiri. Nah, ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Gimana caranya? Ada yang tahu? Hah? Dari minggu-minggu kemarin kita sudah belajar tentang Roh Kudus ya. Kiranya setiap firman Tuhan yang sudah disampaikan itu bisa tertanam, dimengerti sama anak-anak dan dilakukan sama anak-anak. Amin. Nah, jadi caranya gimana? Salah satu caranya adalah kita berdoa, ya, minta bantuan Roh Kudus untuk selalu ada di dalam kehidupan kita, memimpin setiap langkah kehidupan kita. Yang kedua, kita harus rajin untuk mengenal Tuhan dengan apa, Kak Wija? Membaca firman Tuhan. Yuk, masih ingat lagu ini? Kita mau sama-sama memujikan lagu ini.
berbeda. Ayo yang ada di gereja, yang ada di rumah, ikutin kakak-kakak yang ada di sini ya, supaya gerakannya bisa tahu. Ayo Kak. Dengan lagu yang lama. Nah, Bu Rini masih tunggu loh itu. Kuis yang Bu Rini kasih, Bu Rini masih tunggu. Untuk sementara baru ada 2 yang mengirimkan. Nah, tapi lagunya juga bukan lagu sekolah minggu sih. Maksudnya masih agak ada lagu-lagu umumnya. Yang Bu Rini mau coba lagu sekolah minggu, yang anak-anak tahu, yang gampang. Macam King Kong badannya besar gitu kan. Itu nggak apa-apa dibikin gerakan yang baru. Bu Rini tunggu sampai minggu depan ya Bu Esther ya. Bu Rini tunggu sampai minggu depan. Yuk sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar tentang kelemah lembutan. Kira-kira seperti apa nanti firman Tuhannya kita dengar dan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita.
tiba saatnya kami bersama anak-anak siap dengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Halo anak-anakku yang ada di rumah. Gimana kabar kalian? Nah, senang ya? Masih sukacita? Masih setia stay di rumah? Ya, stay at home supaya tetap sehat. Nah, pagi hari ini berlanjut dalam kebenaran firman Allah yang anak-anak pelajari dan anak-anak dengar ya. Buah. Musim buah ya sekarang ya. Musim buah apa sekarang, Kak? Durian? Apa lagi? Pepaya? Rambutan? Semangka? Dingin-dingin. Ya, apapun buahnya enak. Menjadi sehat ya, menjadikan vitamin. Ya, nanti kita rujaan buah. Ya, tapi pagi hari ini bosan nggak bawa buah. Bosan nggak bawa buah, bosan nggak bawa yang seperti disukai anak-anak yang disebutkan tadi. Tapi kita mau belajar yang dari sisi lainnya. Buah-buah roh yang anak-anak pelajari hari ini yang ke-8 ya, kalau nggak salah ya. Ya. Nah, kita lihat tentang kelemah lembutan ya. Lembut dalam hal apa? Kalau berbicara tentang kelemah lembutan, pasti yang terpikir di anak-anak itu orangnya lemah gemulai, sopan ya. Tutur katanya bagus. Ya, sudah tahu lah itu ya. Nah, tapi pagi hari ini Bu Esther mau sampaikan dari sisi yang lain tentang kebenaran firman Tuhan, tentang hatimu. Ya, kita lihat dulu dong tayangan ini, tayangan yang sebelum Bu Esther masuk ke firman Tuhan ya, supaya tayangan ini menjadi suatu gambaran ya. Tadinya Bu Esther mau bawa alatnya, tapi kok adem. Ya, anak-anak lihat di tayangan televisi. Wah, tayangan televisi nanti kalau kurang jelas yang di Facebook atau apa, nanti Bu Esther kirim videonya ya. Ini adalah sebuah pekerjaan seorang pembuat gerabah. Kalau anak-anak mau lihat di daerah sini, anak-anak bisa pergi ke daerah Demangan ya, ke Silir naik ke gunung. Di sana ada sentra pusat pembuatan gerabah. Bu Esther dulu pernah belajar waktu sekolah jalan-jalan naik gunung, lihat sana. Nah, kita lihat, anak-anak perhatikan tangan yang kokoh, tangan yang kuat ya, sedang membuat ini gerabah. Kalau kita perhatikan ini belum jadi, masih diproses ya. Ada sebuah tanah liat, tanah lempung ya, atau tanah apa ya? Pokoknya yang ya tanah liat ya. Nah, tadi Bu Esther mau bawa malam sebetulnya mau contoh, tapi lihat aja di sini. Ada tanah liat yang dibentuk dengan tangan yang terampil. Lihat ya tangannya, tangan yang terampil, tangan yang kuat, tangan yang kokoh, tangan yang cekatan, tangan yang nggak takut cemek-cemek. Kemudian yang dibentuk itu dari tanah liat. Tanah liatnya kalau kita perhatikan itu lembut sekali ya. Tidak ada kresek-kresek, tidak ada batu-batunya, tidak ada kerikil-kerikilnya. Jadi kalau tangannya itu alatnya muter terus anak-anak. Muter terus, nanti kita itu sudah hampir jadi. Nah, sudah hampir jadi, kita lihat dibentuk dengan teliti, dengan telaten, membentuk suatu, rodok dihias itu, ada suwir-suwirannya, kasih alat. Nah, itu membentuk bibir, kalau tidak salah ini buat pot bunga, ya, vas bunga. Kalau tidak salah ini buat vas bunga. Ini dari tanah liat ini bisa dibuat macam-macam, ada kendi, ada tempayan, tapi salah satunya ini. Nah, dibentuk. Itu misalnya di situ ada kerikilnya, tangannya kerak. Nah, kelihatan kroso. Tapi lihat, itu tanah liatnya manut di kapak-kapak nih, dipencong ke sana, kepencong ke sini, dibentuk manut tanah liatnya. Lihat ya. Tanah liatnya nanti jadinya bagus. Endingnya setelah ini nanti akhirnya dibakar anak-anak. Prosesnya masih lama, dijemur, dibakar, dan setelah dibakar nanti jadi sebuah vas yang kalau tidak salah, nanti tidak salah, jangan ke sini dulu, ke sana dulu. Nah, membentuk sebuah vas yang bagus, vas yang dibentuk, ya, ini perlu ketelitian, perlu kejelian. Misalnya itu yang dibuat tanah liat itu bisa ngomong, pasti ngomong gini.
Wes karepmu wis aku tak kapakno wis. Ayo pembuat. Namanya yang buat itu namanya penjunan ya, atau yang membuat ya tukang gerabahnya ini istilahnya penjunan. Karepmu wes aku mau dipencong sana karepmu, mau dibentuk kayak kuping ya kena, kayak apa ya kena. Pasrah sekali ini kendi ini ya ini pot vas. Nah, pasrah sekali kita lihat prosesnya. Diumek-umek, dikapak-kapak ini manut, dipencong no sana manut. Nah itu sudah mau jadi anak-anak ya. Nah sudah mau jadi, lihat ending sebentar. Setelah jadi ini dijemur, dibakar, dipanas no. Nah itu sudah mau, bentar lagi. Itu prosesnya. Nanti anak-anak kapan-kapan ke sana ya, ke Dembangan sana itu. Di daerah gunung sana itu banyak sekali. Nah itu menjadi suatu, nah sudah jadi. Diangkat, coba lihat hasilnya. Ya, nah, tada, hasilnya di sini. Hasilnya di sini. Disulap di sini. Ini tadi, ya. Bentuknya mungkin seperti ini, mungkin, tapi itu tadi. Nah, oke, sudah. Nah, jadinya seperti ini. Mungkin bisa yang lebih bagus lagi, namanya vas. Nah, sampai di situ kita masuk ke firman Tuhan. Anak-anak tadi anak-anak suruh perhatikan tangan yang kokoh, tangan yang sedang bekerja, penjunan itu tadi. Besar masuk firman Tuhan, besar gambarkan itu adalah tangannya Tuhan sedang membentuk. Dan yang vas tadi itu ibaratnya kita, kamu adalah tanah yang sedang dibentuk, tanah yang sedang diulet-ulet, diaduk-aduk, dibuang-buang. Anak-anak, kalau lihat proses tadi, loh Bu katanya ada kerikil-kerikil, ada apa? Memang kalau buat kendi tadi waktu ada kerikilnya, dibuang. Ya, supaya tidak kalau sudah kering pecah. Merusak akhirnya. Dipanaskan itu akan pecah. Tetapi kerikil-kerikil ini dalam kehidupan kamu juga ada loh anak-anak. Ya, kamu sedang diproses Tuhan ya, entah nggak tahu jadinya apa, tapi nanti menjadi sesuatu yang indah kamu yang di rumah, jadi sesuatu yang indah. Nah, sedang diproses oleh tangannya Allah penjunan tadi itu. Loh Bu, apa hubungannya sama buah roh? Mungkin ada yang tanya gitu. Apa hubungannya dengan buah roh yang kita pelajari selama ini? Coba kita buka dulu di Yakobus 1 ayat 21. 22 kalau tidak salah. Coba kita lihat. Ya, kita buka di dalam Alkitab kita. Yakobus 1. Ya, yang sudah dapat berdiri. Ayat 20. Ya, berdiri ya. Berdiri. Yakobus 1 ayat berapa ini tadi? 22. Sudah ada? Sudah? Ya, kita sama-sama bukan itu ya, sebentar. Tapi hendaklah menjadi bukan atasnya 21. Itu terjemahan baru sama di Alkitab itu beda. Nah, ya. Jadi pastor malah bingung. Ya, kita baca yang ini. Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan bareng-bareng lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Nah, ada lemah lembutnya enggak? Ya, silakan duduk anak-anak. Lemah lembut di sini adalah tentang sikap hati ya. Kalau tadi tentang penjunan itu tentang tubuh ya, vas yang dibentuk. Itu ibaratnya kamu, ibaratnya kita. Hati kita bagaimana saat mendengar firman Tuhan? Saya nggak tahu hati-hatimu yang di sini, hati-hatimu yang di rumah. Entah memberontak, entah marah, entah jenuh ya. Entah jenuh, entah mangkal, entah bosen. Bosen nggak tahu. Sementara firman Tuhan disampaikan. Ya, kita dalam tanda kutip kita lihat
Aku ini gimana ya keadaanku saat ini saat aku dengar firman Tuhan? Kamu sedang dibentuk. Kamu sedang dibentuk. Gimana kamu saat dengar firman Tuhan? Apakah marah? Apakah sukacita? Halo, gimana yang tim musik? Saat dengar firman Tuhan? Oh, sukacita, senang, mendengarkan, sungguh-sungguh. Jempol itu berarti tanah yang lembut sekali. Tanah yang lembut karena sedang diproses. Nah, anak-anak, maunya Tuhan itu kamu tadi ngomong, seandainya tanah liat ini tadi, besar kan ngomong, seandainya tanah liat itu bisa ngomong, dia pasti ngomong gini, wes karepmu wes, berserah, karepnya Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Nah ya, dibentuk dia, dibuat kuping. Kan ada toh yang kendi ada kuping-kupingannya ya. Dipelintir-pelintir supaya pinggirnya bergerigi cantik. Ada. Itu ibaratnya hidup kamu dan hidup saya. Saat kamu dengar firman Tuhan harus membuang yang jelek-jelek. Salah satu diantaranya mangkel, marah, aras-arasen. Itu enggak lemah lembut. Aras-arasen, sekolah minggu malas, enak ya 6 bulan di rumah ya, wah nyaman aku. Halo, hati-hati loh ya, tidak dianjurkan justru di rumah. Tetapi dalam keadaan itu kalian harus waspada dengan yang tidak lembut-lembut ini. Tetap dengar firman Tuhan meskipun di rumah. Ya. Di dalam Yakobus 1 ayat 21 ini ayat hafalannya. Nanti yang bisa menghafal kirim videonya ke Bu Esther. Minggu depan kita lihat siapa yang merespon firman Tuhan, siapa yang mendengar firman Tuhan, siapa yang lembut hatinya saat firman Tuhan diberikan. Siapapun yang menyampaikan, entah Bu Esther, entah Kak Tommy, entah Kak John, entah Bu Esther Barus, entah kakak-kakak, terima itu dengan berkata, Tuhan bentuklah aku seperti maumu. Aku mau lembut hatiku Tuhan, hidupku. Kalau anak-anak ya nanti bertumbuh jadi anak yang jempolan. Dengar firman Tuhan. Ya, yuk sekali lagi kita baca itu 2 ayat hafalan ya, bareng-bareng. Semua, yang besar semua. Ya, nanti kalau yang kecil boleh dituntun mama papa. Yang di rumah mama papa tolong ya, anak-anak diperdengarkan. Karena firman Tuhan ini percaya iman itu timbul dari mendengar dan melakukan. Yuk, 2, 3. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Lihat yang terakhir itu, berkuasa menyelamatkan jiwamu. Kalau anak-anak enggak lemah lembut, jangan sampai kita tidak diselamatkan. Karena keangkuhan kita, karena kesombongan kita, karena degilnya hati kita, ya, watosnya hati kita. Jangan sampai kita tidak diselamatkan ya, oleh karena hati kita yang tidak lemah lembut. Mau lembut hatinya? Jadi bukan hanya sikap, tapi sikap hati saat dengar firman Tuhan. Yang lembut bangkit berdiri. Yang lembut bangkit berdiri. Kak, ada lagu tadi pendek, lembutkan hatiku Tuhan. Sebetulnya panjang, tapi biasa ambil yang depannya saja. Lembutkan hatiku ya Yesus, dengar firman-Mu tiap hari. Lembutkan hatiku
dada ya. Dengan iman. Hatimu tuh di mana sih? Entah di sini apa di kiri, entah di mana. Yang penting dengan iman. Tuhan, firman-Mu sudah berbicara dalam hati kami. Untuk kami memiliki hati yang lemah lembut saat mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan oleh siapapun itu Tuhan. Kami mau terima dengan perucapan syukur karena melalui kami mendengar firman, iman kami boleh bertumbuh. Terima kasih Tuhan. Kalau ada hal-hal dalam hati kami yang merintangi atau bahkan kekasaran atau keangkuhan, ya, hati yang degil, hati yang tidak menurut, yang tidak taat, yang menghalangi, Tuhan memproses hati kami semua. Tuhan cabut hari ini, cabut selamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak kami Tuhan yang ada di rumah dengan segala kegiatan mereka bersama dengan orang tua. Biarlah kehidupan mereka boleh senantiasa sehat selalu oleh karena penjagaan yang daripada Tuhan. Tetap kami mencari hadirat Tuhan, memuji nama Tuhan, mendengar firman Tuhan. Itu yang disarankan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri ibadah sekolah minggu pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi buat anak-anakku di mana berada. Jumpa lagi minggu depan. Ya, yang di sini kita akan berikan persembahan. Lembut